Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Bolos saat jam pelajaran sekolah, sejumlah siswa di Payakumbuh terjaring razia saat asyik nongkrong di warung. Langgar Perda Padang tentang Trantip, sebanyak 15 remaja ditangkap anggota Satpol PP Padang. Resahkan masyarakat, puluhan emak gerebek sejumlah kafe karaoke di Nagari Ayah Gadang, Pasaman Barat. Menanggapi laporan dari masyarakat terkait kerapnya puluhan siswa di Payakumbuh yang membolos saat jam pelajaran, Satpol PP setempat melakukan razia ke berbagai tempat, termasuk di kedai-kedai yang kerap dijadikan tempat nongkrong pada Jumat pagi pekan lalu. Saat didatangi petugas, para siswa yang tengah asyik duduk-duduk itu tak bisa melarikan diri. Dari kedai yang tak jauh dari lokasi itu, mereka yang terjaring disuruh berjalan jongkok untuk memberikan efek jera. Tidak hanya siswa laki-laki, siswi perempuan juga kedapatan bolos dalam razia itu. Setelah dibina, mereka yang terjaring itu diserahkan kepada pihak sekolah. 7 siswa-siswi yang terjaring itu berasal dari 2 sekolah. Sedangkan terkait sanksi lainnya, Satpol PP menyerahkannya pada kebijakan sekolah. Tadi kita telah melakukan penertiban kembali terhadap peserta didik atau siswa yang berkeliaran pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi kami mulai kembali untuk menertibkan siswa-siswa bolos di setiap sekolah, dan tadi kami mendapati 2 sekolah peserta didik mereka yang bolos pada saat jam proses belajar mengajar. Tadi lebih kurang ada 7 orang yang kita tertibkan dari 2 sekolah. Selain akan terus melakukan razia di berbagai kedai atau warung, saat jam pelajaran berlangsung, Satpol PP juga akan merazia siswa bolos di rumah biliar. Satpol PP juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang ikut mengawasi siswa yang bolos sekolah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Selain di Payakumbuh, hal yang sama juga dilakukan petugas Satpol PP Padang. Bedanya jika di Payakumbuh yang dirazia adalah siswa yang bolos saat jam pelajaran, maka di Padang yang dirazia petugas adalah remaja yang berkeliaran saat malam hari. Petugas yang berpatroli di kawasan Jembatan Siti Nurbaya mendapati sejumlah remaja yang masih berkeliaran dan nongkrong. Karena khawatir dengan kegiatan remaja itu, petugas menangkap mereka dan menaikkan ke atas mobil Dalmas Satpol PP Padang. Tak sampai di situ, patroli dilanjutkan ke tempat penginapan. Petugas pun mendapati sejumlah muda-mudi yang tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya. Dalam patroli dan razia ini, sebanyak 10 pria dan 5 wanita dibawa petugas ke kantor Satpol PP Padang guna pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Dasar hukum razia ini adalah Perda nomor 1 tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Ke tempat asal ternyata masih ada juga pelanggaran dari muda-mudi yang sedang nongkrong-nongkrong dengan mengkonsumsi alkohol. Dan itu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Padang tetap ikut aturan perda kita, karena minum alkohol baik di fasilitas umum, tempat objek wisata, sarana ibadah dan sarana pendidikan dilarang keras, tertuang dalam Perda 1 tahun 2025. Mereka ternyata mulai dari muda-mudi, itu remaja dan juga sudah seukuran pemuda-pemudi. Patroli dan razia serupa akan terus digelar Satpol PP Padang untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, razia juga untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja yang kembali marak di Padang, seperti balap liar dan tawuran. Para remaja yang ditangkap akan dilepaskan petugas jika dijemput oleh orang tua masing-masing. Alfi melaporkan dari Padang.
Emak-emak dan tokoh masyarakat menggerebek sejumlah tempat karaoke dan kedai remang-remang di Jorong Batang Umpai, Nagari Ayah Gadang, Pasaman Barat. Penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut keresahan warga sekitar dengan adanya aktivitas yang diduga melanggar perda ketertiban umum dan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, kafe, karaoke, dan warung remang-remang itu selain beroperasi melewati jam operasional, selalu menyediakan wanita penghibur, baik berkedok pendamping lagu maupun pelayan kafe. Akibatnya, banyak kasus perceraian di Jorong Batang Umpai karena para suami-suami sering berkunjung ke tempat hiburan malam itu. Razia emak-emak ini mendapat dukungan dari Satpol PP dan petugas keamanan. Meski tidak ditemukan wanita pendamping lagu dalam penggerebekan kali ini, petugas Satpol PP memberikan peringatan kepada pemilik kafe dan kedai remang-remang untuk tidak melakukan aktivitas yang melanggar perda. Masyarakat sudah resah, sudah banyak angka perceraian di Nagari Ayah Gadang. Untuk itu kita bersama-sama dengan tokoh masyarakat, ketua pemuda dan nenek mama beserta ibu-ibu, khususnya Nagari Ayah Gadang Jorong Batang Umpai. Bersama-sama sudah resah, karena sudah resah. Permintaan masyarakat kita ditutup. Kita bukan melarang untuk mendirikan kafe, cuma sesuaikan dengan perda kita. Perda tahun tibung kita, perda nomor 13 tahun 2018. Lakukan cek ke lapangan, situasi yang sebenarnya. Sebenarnya berapa langkah sudah kita laksanakan di kantor, mulai dari musyawarah dengan nagari, ya. Setelah itu mengundang pihak-pihak pemilik kafe atau kedai ini di kantor yang sudah kita laksanakan bersama Pak Kapolsek, Pak Koramil, dan instansi terkait. Ada di sini ada 3, 4, ada 5 titik, ada 3 kafe karaoke, sudah itu ada 2 tempat minum. Pada penggerebekan kali ini, 3 diantaranya merupakan kafe karaoke dan 2 kedai remang-remang yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Tidak ada tindakan tegas dari Satpol PP selain peringatan semata. Warga berharap tempat hiburan malam yang melanggar perda itu segera ditutup. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sempat lumpuh selama 10 jam akibat longsor yang terjadi di kawasan Jembatan Layang Kelok 9 di Jorong Air Putih Nagari Harau 50 Kota. Kondisi arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera tersebut kembali normal pada Jumat pagi. Polisi lalu lintas sempat memberlakukan sistem buka tutup setelah proses evakuasi material longsor. Material longsor yang menimbun seluruh badan jalan itu mencapai panjang sekitar 15 meter. Dilakukan menggunakan 3 alat berat. Untuk saat ini, pengguna lalu lintas diminta berhati-hati saat melintas di lokasi bekas longsor, mengingat kondisi cuaca di lokasi Jembatan Layang Kelok 9 masih berpotensi hujan. Untuk arus lalu lintas sendiri di flyover Kelok 9, tepatnya di titik longsor, untuk arus kita mulai buka tutup, tadi kita berlakukan pada pukul 05.30 pagi, kemudian pada pukul 6.30 untuk jalur dari Sumbar maupun Riau, 2 arah itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang melintas di flyover Kelok 9. Sehari sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah 50 kota sejak Kamis sore hingga malam hari, menyebabkan tebing di kawasan Kelok 9 longsor. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutupi seluruh badan jalan, sehingga arus lalu lintas dari Sumbar menuju Riau maupun sebaliknya lumpuh total. Panjang longsoran sekitar 10-15 meter dengan ketinggian mencapai 2 meter. Meski alat berat dari Balai Jalan Nasional Sumbar bisa mengevakuasi material longsoran, namun karena khawatir adanya longsor susulan, menyebabkan operator menghentikan sementara pekerjaannya hingga hujan benar-benar reda. Dari arah Pekanbaru juga sudah pada pukul tadi 19.15 terjadilah longsor tepatnya di bawah flyover Kelok 9 ini, sehingga material longsor menimbun badan jalan. Pada saat ini juga kami laporkan karena material longsor itu masih bergerak, jadi tanah itu masih bergerak, udah turun. Alat berat kita udah standby menunggu nanti betul-betul material longsornya sudah tidak bergerak lagi, baru bisa kita geser material dan bisa arus lalu kita lakukan rekayasa. Longsor itu terjadi di Jorong Ayah Putih, Nagari Harau,
pada tikungan pertama, tak jauh dari aliran sungai Batang Sanipan di Jembatan Layang Kelok 950 Kota. Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota.